Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah proses organisasi yang kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah rumusan masalah yang terjadi di dalam organisasi. Yang pertama, apa tujuan pemberian imbalan? Yang kedua, apa hubungan antara imbalan dengan kepuasan kerja karyawan? Yang ketiga, apa klasifikasi bentuk-bentuk imbalan? Yang keempat, bagaimana cara pengelolaan imbalan yang baik? 5. Apa hubungan antara imbalan dengan hasil karya? Yaitu yang B tentang pembahasan. Tujuan pemberian kompensasi atau imbalan terhadap karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan untuk mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, mengendalikan biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memelancar jalannya roda perusahaan. Terus, adapun tentang fungsi dan tujuan kompensasi atau imbalan, yang pertama yaitu pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik pada karyawan yang berprestasi baik akan mendorong para karyawan untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Dengan kata lain, ada kecenderungan para karyawan dapat bergeser atau berpindah dari yang kompensasinya rendah ke tempat kerja yang kompensasinya tinggi dengan cara menunjukkan prestasi kerja yang lebih baik. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Dengan pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan termaksud dengan seefisien dan seefektif mungkin. Sebab dengan cara demikian, organisasi yang bersangkutan akan memperoleh manfaat dan atau keuntungan semaksimal mungkin. Disinilah produktivitas karyawan sangat menentukan. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam organisasi yang bersangkutan secara efisien dan efektif tersebut. Maka dapat diharapkan bahwa sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi dan secara tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Dan selanjutnya tentang hubungan antara imbalan dengan kepuasan kerja karyawan. Hubungan terhadap kompensasi dengan kepuasan kerja berdasarkan teori yang telah dikemukakan. Kepuasan kerja merupakan evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya, senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. Kompensasi menjadi salah satu faktor utama kepegawaian karena pemberian kompensasi memengaruhi kepuasan kerja karyawan seperti pendapat yang disampaikan Mangkunegara 2009 yang mengatakan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja, motivasi kerja, serta hasil kerja. Dan Patton 2007 menjelaskan bahwa pemberian kompensasi harus memperhatikan beberapa aspek seperti kompensasi harus dilakukan secara seimbang dan adil, harus mencukupi dan diterima oleh karyawan. Pemberian kompensasi menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan dengan sungguh-sungguh karena imbalan keuangan merupakan salah satu faktor yang menghasilkan kepuasan kerja karyawan. Dan tentang klasifikasi bentuk-bentuk imbalan. Yang pertama, upah atau gaji, yaitu merupakan bentuk pembayaran yang biasanya diberikan berdasarkan jumlah jam kerja. Semakin banyak jam kerja, semakin besar upah yang diterima, sedangkan gaji besarnya tetap tanpa mempertimbangkan jam kerja.
Yang kedua, program insentif, yaitu imbalan yang diterima karyawan selain gaji dan upah antara lain dalam bentuk insentif yang biasanya diberikan berdasarkan tingkat keberhasilan perusahaan, baik dalam mencapai tingkat penjualan, tingkat keuntungan, atau tingkat produktivitas. Pemberian insentif ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan merupakan bentuk penghargaan atas prestasi kerja telah dicapai oleh karyawan. Ketiga yaitu Employee Benefit Programs, merupakan imbalan tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawan seperti program asuransi jiwa dan kesehatan dan program pensiun, biaya liburan dan lain sebagainya. Yang keempat, perkusites, yaitu umumnya hanya diberikan kepada karyawan yang menduduki level cukup tinggi dalam bentuk fasilitas yang diberikan perusahaan seperti kendaraan dinas, perumahan, keanggotaan, klub olahraga, biaya perjalanan dinas, dan bentuk fasilitas lainnya. Kemudian adapun cara pengelola imbalan yang baik. Yang pertama, mengevaluasi setiap pekerjaan dengan menggunakan informasi analisis pekerjaan. Yaitu kedua, melakukan survei untuk menentukan keadilan eksternal yang didasarkan pada pembayaran gaji di pasar kerja. Tiga, menilai harga setiap pekerjaan untuk menentukan pembayaran gaji yang didasarkan pada keadilan internal dan eksternal. Kemudian adapun hubungan antara imbalan dengan hasil karya, yaitu sebuah hubungan antara imbalan, reward, dan kinerja merupakan sesuatu hal yang banyak dibahas dalam penelitian penerapan imbalan. Oleh karena studi sebelumnya tidak menghasilkan hasil yang meyakinkan, maka dianggap penting untuk menguji level pekerjaan karyawan dan strategi organisasi dalam hubungan antara imbalan, moneter, dan kinerja individual. Penelitian ini menguji efek imbalan moneter terhadap kinerja individual dengan masukkan variabel level pekerjaan karyawan dan strategi organisasi sebagai variabel pemoderasi. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya, dan apabila ada saran atau kritik, monggo bisa langsung komentar. Taib haibina nahtatim dasana bikiratil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.